Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar yukawwirul laila 'alan nahar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul ghaffar wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar amma ba'd fa ya ayyuhal muslimuna 'ibadallah أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kehebatan, kedahsyatan, keluar biasaan Islam yang Allah turunkan kepada kita adalah dengan Islam maka bersatulah kelompok-kelompok yang telah terpisah. Menyatulah suku-suku yang saling bermusuhan hingga Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dengan nikmat yang luar biasa ini.
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Allah berfirman, dan ingatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kalian. Salah satunya ketika kalian dulunya saling bermusuhan, suku satu dengan suku yang lainnya saling berperang, saling mengangkat senjata, saling menumpahkan darah. Lalu ketika Islam datang, fa'allafa baina qulubikum, Allah menyatukan hati-hati kalian. Asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kalian pun menjadi manusia-manusia, makhluk-makhluk yang bersaudara. Kehebatan Islam mampu untuk menyatukan satu dengan yang lainnya, menyatukan antara kulit putih dengan kulit hitam, menyatukan antara tuan dengan budaknya, menyatukan antara lelaki dan perempuan, menyatukan dari suatu suku dengan suku yang lainnya. Ketika seorang berislam, semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya satu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membedakan hanyalah kadar ketakwaan seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di antara kalian adalah yang paling bertakwanya. Oleh sebab itu, di antara keharusan seorang muslim dan muslimah adalah menjaga kenikmatan al-ukhuwah al-islamiyah, tali persaudaraan di atas keislaman ini. Rasulullah SAW menggambarkan tentang persaudaraan seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis, al-mu'min bil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duha ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti sebuah bangunan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW juga mengungkapkan, matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu al-'adu tadaa kullal jasad bis-sahari wal huma. Nabi SAW menyebutkan perumpamaan kaum mukminin satu dengan yang lainnya seperti perumpamaan satu jasad, seperti perumpamaan satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya merasakan sakit, maka yang lainnya pun akan merasakannya, sehingga ia pun menjadi demam dan tidak bisa tidur. Lihatlah, ketika kaki tersandung batu, maka air mata yang mengalirkan air mata. Lihatlah ketika tangannya terluka, maka yang merasakan sakitnya adalah bagian badan yang lainnya. Karena seorang mukmin demikian, satu dengan lainnya saling mengetahui kondisinya dan saling memahami satu dengan yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tahukah kita bagaimana Islam menyatukan satu dengan yang lainnya? Kenapa di agama-agama yang lain tidak sedemikian rupa hebatnya dalam hal penyatuan? Karena Islam memiliki konsep yang luar biasa, menyatukan di dalam satu kesatuan yang tidak mungkin akan tergoyahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya, dan jangan kalian berpecah belah. Hebatnya Islam dalam menyatukan satu dengan yang lainnya. Walaupun berbeda suku, walaupun berbeda warna kulit, walaupun berbeda negara, walaupun berbeda kedudukan, Islam mampu menyatukan dengan acara al-i'tisam bid-din, berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Kata seorang sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, hablullah al-kitab al-Quran huwa hablullahil matin. Al-kitab yaitu Al-Quran, dialah tali Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat kuat. Seorang yang berada di Afrika ketika dia berpegang dengan Al-Quran, dengan seorang yang berada di Indonesia kemudian dia berpegang dengan Al-Quran,
mereka menjadi satu dengan satu kesatuan padahal mereka berbeda negara. Hebatnya Islam di dalam menyatukan satu dengan yang lainnya, menyatukan dengan satu konsep, yaitu berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, berpegang dengan al-Islam, berpegang dengan Al-Qur'an, berpegang dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Islam melarang wala tafarraqu, dan janganlah kalian saling berpecah belah. Kehebatan persatuan, kehebatan persaudaraan membuat iblis dan tentaranya kalang kabut dan membuat mereka kehabisan cara, akal untuk bagaimana menyesatkan manusia. Sehingga di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, inna syaitana qad ya'isa an ya'budahu al-musallun fi jaziratul arab walakin bitahdishi bainahum. Sesungguhnya syaitan sudah berputus asa untuk menjadikan manusia beribadah kepada selain Allah di negeri Arab. Akan tetapi syaitan masih memiliki peluang dengan satu cara yang sangat dia andalkan untuk bagaimana manusia bisa tersesatkan, yaitu bitahdishi bainahum, mengadu domba satu dengan yang lainnya. Syaitan tidak senang melihat kita bersaudara. Syaitan tidak senang melihat kaum muslimin bersatu dalam satu kesatuan. Syaitan tidak senang melihat kaum muslimin mereka berijtima, berkumpul dalam satu golongan, satu kekuatan. Oleh sebab itu syaitan berusaha untuk bagaimana memisahkan, memecah belah persatuan kaum muslimin. Lihat yang dilakukan syaitan dari awal terciptanya manusia, Nabi Adam alaihissalam. Kemudian bercabanglah anak keturunan manusia dari yang pertama anaknya Nabi Adam. Cara syaitan yang pertama menyesatkannya adalah bagaimana agar menjadikan permusuhan antara dua anak Adam. Maka disebutkanlah di dalam Al-Quran, watlu alaihim naba'a bnai Adam bilhaq. Ceritakan kepada mereka, kepada manusia, wahai Muhammad, tentang kisah dua anak Adam. Sebagian ulama menyebutkan yang pertama namanya Qabil dan yang lainnya namanya Habil. Lihatlah bagaimana dua orang yang bersaudara, satu darah, satu ayah, satu ibu, mampu dipisahkan oleh syaitan. Syaitan berhasil ketika memisahkan antara dua saudara sampai terjadilah pertumpahan darah. Tidakkah kita lihat bagaimana upaya syaitan dalam memisahkan persaudaraan yang terjadi antara Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya? Padahal mereka adalah anaknya seorang nabi. Padahal di antara mereka adalah seorang nabi. Tetapi syaitan mampu memisahkannya karena memang syaitan memiliki hirs, usaha, upaya yang sangat luar biasa untuk bagaimana manusia saling bertikai, saling bermusuhan, saling berpecah belah. Maka tidak ada cara untuk bisa menyelamatkan diri dari tipuan syaitan kecuali dengan menggunakan konsep yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk bagaimana seorang bisa berupaya bersatu di atas satu konsep, yaitu al-i'tisam bihablillah jami'a, berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan persaudaraan adalah kenikmatan penduduk surga. Terjaganya nikmat ini. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang penduduk surga, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan kami cabut di dalam hati-hati mereka sifat kebencian, sifat kedengkian, sifat dendam, sifat sakit hati, dan sifat-sifat keegoisan, dan seluruh penyakit-penyakit yang di dalamnya terdapat bentuk kedengkian terhadap saudara, kami cabut dari penghuni sorga, sehingga menjadilah mereka ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Mereka menjadi bersaudara, saling berhadapan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana permusuhan dijadikan
sifat dari sifat-sifat penduduk neraka. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki upaya yang sangat luar biasa di dalam menyatukan kaum muslimin. Sampai-sampai suatu hari di suatu pertemuan, di suatu perkumpulan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan kepada para sahabat yang sedang berkumpul di hadapan beliau. Beliau menyebutkan, la tahasadu wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim akhul muslim, al-muslim akhul muslim, la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu. At-taqwa hahuna wa asyara ila sadri. Al-muslim 'ala al-muslim haramun damuhu wa 'irduhu wa maluhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian saling dengki, jangan kalian saling mencari-cari kesalahan, jangan kalian saling memata-matai, jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling membelakangi. Kemudian Nabi menyimpulkan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat-sifat yang bisa meretakkan tali persaudaraan, yang bisa memisahkan tali persaudaraan, yang bisa memunculkan permusuhan satu dengan yang lainnya. Nabi peringatkan kita agar menjauhinya. Jangan hasad, jangan saling mencari-cari kesalahan, jangan saling memata-matai, jangan saling mencurigai, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi. Kemudian Nabi SAW menegaskan, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim, karena seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak boleh saling menzolimi, tidak boleh saling menipu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takwa itu letaknya di sini. Saking eratnya kaitan ketakwaan dengan persaudaraan satu dengan yang lainnya. Di celah-celah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk saling bersatu, menjaga persaudaraan. Nabi ingatkan kita dengan ketakwaan. At-taqwa hahuna, takwa itu tempatnya di sini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, seorang muslim dengan muslim yang lainnya haram. Haram darahnya, haram hartanya, tidak boleh diambil, tidak boleh dirampas, tidak boleh dicuri, tidak boleh dicuri, tidak boleh dirampok dan seterusnya. Haram darahnya tidak boleh ditumpahkan. Wa maluhu wa 'irduhu, dan kehormatannya tidak boleh dicela, tidak boleh disakiti, tidak boleh digibahi, tidak boleh digunjing. Demikianlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, memberikan nasihat kepada kita, memberikan masukan kepada kita agar kita saling bersaudara satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, permusuhan, pertikaian, perpecahan bukanlah dari Islam, karena Islam mengajarkan kita untuk saling bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya seorang mukmin atau orang-orang yang beriman itu mereka saling bersaudara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan yang abadi adalah persaudaraan al-imaniyah, al-islamiyah. Persaudaraan di atas keimanan, persaudaraan di atas keislaman, saling mencintai satu dengan yang lainnya. Adapun persaudaraan yang tidak didasari keimanan, tidak didasari keislaman, hanya sekedar kebiasaan, hanya sekedar rekan kantor, hanya sekedar karena tetangga, hanya ketemuan, maka sungguh jika tidak didasari dengan keimanan, persaudaraan itu bukanlah persaudaraan yang langgeng. Persaudaraan bukan persaudaraan yang abadi.
akan tetapi persaudaraan yang akan berubah menjadi permusuhan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin." Orang-orang yang saling mencintai, bapak dengan anaknya, suami dengan istrinya, kakak dengan adiknya, tetangga dengan tetangganya, guru dengan muridnya, saudara satu dengan saudara yang lainnya, semuanya pada hari itu, pada hari kiamat, akan saling memusuhi. Ba'duhum li ba'din adu, satu dengan yang lainnya akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Dasari nilai persaudaraan kita dengan takwa. Dasari nilai ketakwaan kita dengan iman. Dasari nilai persaudaraan kita dengan keimanan. Dasari nilai persaudaraan kita ketika berada di atas agama yang benar. Dasari nilai persaudaraan kita berada di atas Al-Quran. Dasari nilai persaudaraan kita berada di atas sunnah Nabi SAW. Semuanya menyeru kepada persatuan. Semua kelompok menyeru kepada persatuan, kepada persaudaraan. Tetapi kenapa kaum muslimin masih berpecah? Kenapa kaum muslimin masih bertikai? Kenapa kaum muslimin masih bermusuhan? Karena mereka tidak kembali kepada satu konsep yang sama, yaitu kepada agama Allah Subhanahu wa taala pada sumbernya, yaitu kembali kepada Alkitab, kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan pemahaman apa yang dipahami oleh Nabi, apa yang dipahami oleh murid-murid Nabi SAW, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Islam, kaum muslimin, kaum mukminin yang kuat di dalam tali persaudaraan kita, yang kokoh di dalam persaudaraan kita, berada di atas persaudaraan seagama, al-ukhuwah al-islamiyah, al-ukhuwah al-imaniyah, di dalam satu aqidah, di dalam satu keyakinan, di dalam satu tauhid, di dalam satu agama yang lurus, yaitu al-Islam. Allahumma firil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadhiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa aqimus shalah.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
الله